hadis yang telah kita baca diskusi masih kita meneruskan tentang hadis yang pembicaraan yang bulan lalu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kamu, tukhti'una bil-laili wan-nahar, selalu berbuat salah pada waktu malam dan waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa kamu jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonkanlah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku ampuni lakum bagi kamu. Jadi aku ampuni dosa lakum bagi kamu. Jadi kita ini orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada waktu malam dan waktu siang. Pada saat kita mau tidur, apa yang kita pegang? HP. Waktu bangun tidur yang dicari apa? HP. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak setiap hari banyakkan baca Quran, buka Quran apa buka HP? Udah aku aja. Aku ya, iya mulai apa? Mau tidur sampai bangun tidur. Kira-kira kita punya HP yang dibuka apa itu HP? Insya Allah kalau Ustaz Cakur yang buka kajian mungkin ya. Tapi kalau HP yang buka kira-kira apa? Iya. Ya, kalau ini ya, pasti buka kajian agak di HP itu tergantung bagaimana kita yang melihat. Ya, bagaimana yang lihat. Sama juga begini, pisau itu bisa manfaat bagi siapa? Bagi apa? Ya bagi tukang daging, potong ayam dan lain. Tapi pisau bisa juga menjadi celaka bagi siapa? Bagi perampok, mencuri, bisa bahaya nggak? Bahaya, tergantung siapa yang megang. Begitu. Kata Allah begitu. Ngaku aja kita banyak kesalahan. Gitu, salah. Seorang istri banyak salah sama suami. Seorang suami punya kesalahan sama istri. Punya nggak suami buat dosa sama istrinya? Kira-kira banyak yang mana dosa suami sama istri? Yang banyak bohong istri apa suami? Kita aja istri aja. Wah, ibu udah masak, udah apa? Ya, udah nyiapin sarapan suami pagi-pagi, udah nyuci, udah apa, udah gosok. Masa masih disalahin juga istri? Ya bu, iya. Kira-kira bu yang banyak salah tiap hari, laki apa istri? Jadi kita punya banyak dosa. Kalau banyak dosa, Pak, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku ya akan mengampuni dosa kamu sekalian. Karena kita punya dosa banyak, kita mohon kepada Allah agar supaya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah, Pak. Dosa setiap langkah yang kita datang kemari. Jadi setiap langkah kita kemari, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini. Ya, alhamdulillah. Kalau orang yang sering rajin di majelis taklim, Allah akan ampuni segala dosanya. Ya, Bu? Iya. Banyak dalam pengampunan dosa. Baca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wal ya banyak. Sholat sunnah awalin itu juga untuk meringankan dosa kita. Jadi kata sahabat begini, la
soghirota ma'al isra'i wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada suatu dosa yang kecil dan tidak besar ma'al istighfari beserta istighfar. Kalau sering istighfar berarti dosa kita apa? Semakin besar makin kecil. Makin kecil, makan banyak istighfar. Kira-kira kita satu hari baca istighfar berapa kali? Hah? Nggak hitung. Nggak hitung. Kenapa? Karena istighfar. Berarti kita apa ya? Merasa diri kita apa ya? Nggak punya apa? Iya. Padahal banyak nggak? Nah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dhamu dzunubi indallah asgharuha indan nas, wa asgharu dzunubi indallah a'dhamuha indan nas." Ya. Kadang-kadang dosa itu besar di sisi Allah, tapi kecil di sisi manusia. Ada dosa yang di sisi Allah kecil, tapi di sisi manusia itu besar. Contohnya para kekasih Allah, orang-orang sufi melaksanakan satu ibadah yang padahal ibadahnya mah bukan wajib, hanya sebatas ibadah sunnah. Dia nggak ngerjain satu waktu aja, mereka nangis di waktu malam karena satu ibadah. Kenapa? Menganggapnya dosa itu besar, padahal mata Allah itu kecil. Lain dengan kita, dosa besar kita anggapnya kecil. Ya, ya bere, iya nggak? Iya, begitu. Iya, ya. Lain orang-orang yang mudah apa? Ladabil ibadah. Orang yang merasakan lezatnya ibadah. Jadi kita mengaku banyak punya dosa. Kalau punya dosa, berarti Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Ya, Pak. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Malam ini nih, Allah pasti kata panjang umur, kasih kesempatan. Allah masih sayang kepada kita, memberi kesempatan apabila kita punya dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekecil apapun dosa kita, ya. Kata gini, kalau dosa kita sebanyak yang dilakukan, itu Allah masih ampuni. Yang penting kita mengakui kita banyak punya dosa, ya. Banyak punya dosa. Jadi gini, kan kita ini karena ada apa? Karena punya dosa, karena ada nafsu. Ya, wahanan nafsa anil hawa, fa'inal jannata hiyal ma'wa. Jadi kita karena ada nafsu, dorongan nafsu, sehingga kita apa? Melakukan dosa. Maka dikatakan pada An-Ba'dil hukama akal awliya la takiru dhunub as-sighar li'annaha tatasa'abu minha al-dhunubu al-kabairu. Ya. Jangan dianggap sepele dosa yang kecil, karena sesungguhnya itu bercabang-cabang dari dosa-dosa yang kecil menjadi besar. Kenapa? Rubama yakunu qawlullahi ta'ala fi tilka as-sighari. Kadang-kadang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dosa yang kecil. Bisa juga Allah bisa marah kepada kita dengan sesuatu kecil. Maka kata ulama pada ahli hukama, pada aulia, rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fil tilka sigori. Kadang-kadang ya, kadang-kadang dosa yang kecil itu membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak dosa, tapi Allah mengampuni segala dosa kita. Nanti kita apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Ini aku akan ampuni. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nabi fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan sampai duri memudaratkan padaku, fatadurruni, lalu kamu sekalian memudaratkan kepadaku, wa lan tablughu, dan tidak akan sampai nabi memanfaatkanku, fatanfa'uni, maka kamu sekalian memberi manfaat kepada aku. Artinya apa, Pak? Bahwa kita nggak bisa kita ini, ya, Allah bisa nggak kita sebagai hambanya memudaratkan Allah, membaikkan Allah, ya, bisa nggak sampai kita memudaratkan, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Allah banyak nggak memberi manfaat kepada kita?
banyak gitu. Jadi nggak bisa kita sebagai hamba Allah kita memotorkan kepada Allah Subhanahu. Justru kita banyak memberi manfaat, ya, memberi kemanfaatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi law anna lakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wa ya'mal law anna lakum wa akhirakum, jikalau bahwa sesungguhnya awalakum, orang-orang yang terdahulu di antara kamu, wa akhirakum, dan orang-orang terakhir di antara kamu, wa insakum, dan bangsa manusia di antara kamu, wa jinnakum, dan bangsa jin di antara kamu. Kalau mereka ala qalbi rajulin wahidin minkum, itu orang yang paling takwa dan terhadap. Jadi ada seseorang yang paling takwa di antara kamu, masa dan zalika, tidak akan bertambah yang demikian itu bingul syai'an, pada kerajaanku syai'an sedikit pun. Jadi kalau kita ini dari zaman dulu zaman sekarang, baik bangsa manusia bangsa jin, mereka pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan kita, kata kita nih kalau lihat malu ya, ya. Sekarang kita iman kita lagi naik apa gitu nih? Apa? Kenapa? Karena kita taklim begitu, ada turun dan naik begitu. Ya. Sama juga kita. Kalau di dari segi usaha, kadang-kadang kita bulan ini turun majelisnya, majelis nggak mau di usahanya, naik terus aja diturunin Pak Haji. Hah? Pak Haji, ada naik turun nggak? Ada. Ya. Ada nggak? Ada. Itu dari segi harta, ya. Dari segi harta, dari segi ibadah belum ya? Kualitas kita. Gitu. Nah, jadi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengaruh daripada ibadah kita, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakwaan kita buat siapa? Buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak pengaruh, terserah kamu dunia ini mau ibadah kayak, mau kagak kayak, mau sholat kayak, mau puasa nggak ada urusan. Kenapa? Allah butuh nggak dengan ibadah kita? Enggak, kita yang butuh. Kita yang butuh. Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Amal ibadah, amal soleh itu yang akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita mau kita melakukan seperti ini? Karena pengen menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang bertakwa? Karena orang bertakwa dijamin masuk surga. Jadi surga itu bagi orang bertakwa. Apakah kita udah semaksimal mungkin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar Pak? Ya. Kira-kira kita udah bisa menjaga anggota badan kita? Mata kita bisa menjaga nggak? Tangan kita, kaki kita, hati kita, belum bisa jaga begitu. Ya, belum kita menjaga. Jadi semua yang dilakukan oleh kita enggak pengaruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan Allah tidak bertambah pun ya sedikit pun daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikit pun dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi law anna malakum wa ikrakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abdil qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jika bahwa sesungguhnya awalakum, orang-orang terdahulu, wa ikrakum, dan orang-orang yang terakhir di antara kamu, wa insakum, dan bangsa manusia di antara kamu, jinnakum, dan bangsa jin di antara kamu, ala busikum ala abdil qalbi rajulin wahidin minkum, adalah mereka itu adalah orang yang paling jahat. Artinya paling jahat
seseorang di antara kamu, jadi orang yang paling hatinya paling jahat, jadi ada seseorang yang paling jahat apanya? Hatinya. Mana kau saudara tidak akan berbuat yang demikian mana orang-orang yang berbuat jahat timur syai'an daripada kerajaan itu syai'an sedikit itu nggak pengaruh lagi ya. Jadi itu pengaruh orang di sini semua makin muda ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baik yang melakukan itu bangsa jin dan bangsa manusia, mereka berbuat apa? Abjurin, mereka berbuat jahat. Kira-kira kerajaan Allah bisa berkurang nggak dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang? Enggak. Berarti nggak ada pengaruh. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ya, kerajaan Allah tetap. Jadi nggak ada pengaruh kepada perbuatan manusia begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya orang di dunia ini pada apa? Berbuat yang jelek, berbuat kejahatan, berbuat dosa. Dari zaman apa? Zaman dulu, sampai zaman sekarang. Zaman dulu, zaman sekarang. Mereka melakukan kejahatan, mereka berikan kemungkaran. Kerajaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Ya. Karena nggak pengaruh terhadap perbuatan manusia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tidak orang yang melakukan kejahatan dari kita sekarang? Banyak nggak? Banyak. Ya, berbuat jahat. Ya, berbuat jelek. Kalau perbuatan jelek dan jahat itu kan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini mulai. Ya, udah paling apa? Mau milih apa? Bersih. Banyak apa? Semakin apa? Kesini semakin apa? Apa ya? Jadi boleh nggak kita berbuat begitu? Menjelekan seorang? Nggak boleh. Jadi sebetulnya banyak manusia yang di sini tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbuat maksiat di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka itu menikmati ya apa yang Allah berikan. Masa kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita hidup di bumi Allah. Allah mencukupi kebutuhan kita. Apa yang kita mau Allah sediakan. Ya. Masa kita mau berbuat jahat, berbuat jelek, ya, berbuat jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas tidak kita? Enggak. Ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kenikmatan yang itu banyak? Ya. Tetapi kita masih berbuat jahat, melakukan perbuatan jahat. Ya. Baik jahat kepada semua, baik jahat kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di permukaan bumi ini. Jadi kita kalau orang-orang berbuat jahat, ini tidak akan berkurang daripada kerajaan Allah sedikit pun. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, law anna abalakum wa ihrakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasodari kami ma'indi illa kamayan usul mu'itu idha udhilal bakar. Wahai hambaku, seandainya bahwa sesungguhnya awalakum, orang-orang yang pertama kamu atau orang yang dahulu di antara kamu, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling akhir di antaramu, wa insakum, dan bangsa manusia, wa jinnakum, dan bangsa jin, qamu fi su'idin wahidin, mereka berdiri pada satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, maka mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulli wahidin, maka aku berikan pada tiap-tiap seseorang masalah akan masalahnya, mana qasal dalika, maka tidak akan berkurang dalika dengan demikian pemberianku
mimma indi, dari apa-apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul muhitu, sebagaimana berkurangnya sebuah jarum idza udhilal bahr, apabila dimasukkan ke dalam laut. Ada jarum kita masukin ke dalam laut, kira-kira kelihatan nggak itu air yang berkurang di laut? Enggak, itulah kata Allah, nggak bakal berkurang. Seperti itu tuh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya tanya, kita ngambil air, kita ngambil buat rum ke laut. Pada saat air kita ambil ke laut, kira-kira kelihatan nggak susut air di laut? Apalagi jarum, apalagi jarum. Berarti nikmat Allah banyak nggak? Yang masih sisanya, bagaimana? Banyak. Coba saya tanya, ikan tuh di kamar pernah habis nggak? Tahun baru aja kemarin tuh apa? Nggak pernah habis nggak? Pernah habis nggak? Ikan di laut. Padahal diambil berapa ton tiap hari? Bener ya penjadi nih? Tiap hari berapa ton tuh diambil? Ada nggak habis itu? Nggak ada. Ya. Iya nggak ada, kita berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih tuh apa yang kita minta. Sekarang ini kata Allah begini, mintalah kepadaku, aku akan kasih. Fas'aluni fa'ataitu, mintalah kepadaku maka penuhi. Sekarang ini, pada saat Pak Erwin bangun tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Pak Erwin pada saat minta kepada Allah, apa yang Pak Erwin minta? Nggak mungkin lah minta harta, karena Pak Erwin harta udah cukup, benar ya? Kendaraan udah punya, terus usaha ada, kira-kira ini kita apa sama Allah? Hah? Hah? Iya, ya, man. Ente pada saat itu minta apa? Ente mobil punya, rumah punya, jabatan punya, istri punya, anak punya. Kira-kira yang kurang apa? Lele, hah? Kenapa? Tuh. Bagi minta bini satu lagi katanya. Iya, kira-kira kalau minta di depan bini, kira-kira diterima nggak tuh? Ya, kalau Pak Jerry nggak mungkin malam itu minta dunia lagi, karena dunianya dicukup aja, benar nggak? Ya, kira-kira Pak Jerry cukup, udah cukup nggak, Pak Haji? Cukup tuh, udah cukup. Kalau udah cukup nggak usah minta lagi. Lupa lagi. Kalau kita PRW minta apa sama Allah? Hah? Itu kasih. Kalau kita minta ilmu, harta ikutin. Bisa satu tanya. Allah, Nabi itu kan? Sayyidina Ali mintanya ilmu. Kalau minta ilmu, semua dikasih. Yang bisa campur. Biar tenaga banyak, belum pernah tuh anaknya di pesantren kekurangan duit. Benar nggak? Allah kasih itu kecukupan. Benar nggak? Karena kenapa? Dengan sebab adanya ilmu, Allah pelihara hartanya sekalipun. Kalau kita melihat anak kita misalkan 61 bayaran begini, ya benar Pak Jerry ya, benar ya. Tapi pada saat kita butuh, Allah kasih. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta orang yang berilmu, ya, berilmu. Ini kira-kira kita mau minta apa lagi nih? Ini, ya, itu minta apa lagi? Ya, kata Pak Jerry nama begini. Alhamdulillah saya udah punya. Ya maaf kan, ini kan kembali kepada harta, ya. Jadi harta yang kita miliki, harta yang menyampaikan kita ke akhirat. Benar Pak Ji? Benar nggak? Harta yang kita miliki, harta yang bisa menyampaikan ke akhirat. Maaf. Kita punya duit banyak, alhamdulillah. Ya, Pak Ji ya. Kita punya banyak, tetapi harta kita ini yang memberikan kemanfaatan buat akhirat. Maaf. Bagi Gino, dia bikin masjid di sana kan miliaran. Dia kasih suratnya, dia kan minta apa-apa. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala,
agar supaya nanti saya meninggal dunia itu amal jariah sekalipun saya sudah meninggal, tetapi investasi buat saya untuk akhirat. Nggak ada yang dipikirin Pak Jitu Kino, padahal miliaran. Berarti ya, nggak ada. Kenapa? Ibtilah mardotillah, supaya harta yang saya miliki yang menyampaikan kita ke akhirat, dan apabila kita meninggal dunia merupakan investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, itu. Jadi apapun yang kita minta berupa harta itu memberikan manfaat. Kalau harta kita nggak manfaat, buat apa? Buat kita, harta buat kita doang. Berapa sih perutnya? Berapa besarnya perut kita? Gimana ya? Ya, berapa sih besarnya perut kita banyak ya? Iya, berarti harta itu bisa disalurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini jangan sampai kita terlalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau minta sama Allah, Allah senang nggak? No, ya, senang nggak? Tapi kalau minta kepada manusia, satu dikasih 3 kali, tapi kesana nggak dikasih, berasa banyak merasa kecewa. Ya, ya. Allah kalau kita makan atau berapa kali? Enggak. Saya datang tiap hari ke Pak Jering, dia Pak Jering kesel nggak? Ya, lain bukan manusia. Iya, lain. Kalau Allah masalahnya terbuka. Gimana ya? Anda bilang begitu tadi. Allah kasih setiap seseorang, ya, apabila mereka minta apa yang tergantung yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti ingat. Jadi seperti apa? Seperti apa? Ila kama yang kusul itu tidak udhilaba. Semua jarum dimasukkan ke dalam laut itu. Sisanya ada air itu dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum summa ufikum summa wafikum iya faman wajada khairan falyamhadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu wa yarhamu. Nama dia amalukum, semuanya hanya saja itu harta amal kamu usiha, dihitung amal kamu lakum untuk semua wafikum, kemudian aku Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kamu iya pada amalmu. Paman wajada khairan, maka Allah mendapatkan satu kebaikan, falyamhadillah, maka memujilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mendapatkan suatu kebaikan, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mendapat kebaikan, PW bulan ini dapat komisi, jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Ya, kalau ada komisi ingat Ustaz kita, Ustaz Cakur. Ya, jangan dihukum diri. Ingat sama guru, benar nggak? Ini bilang komisi, ya, dengan doa, Ustaz Cakur ya. Ya, iya. Tapi kalau RW kita ini enggak, alhamdulillah. Jadi muji satu pasti dikasih apa? Kita memuji kepada Allah. Yang apa? Kepada yang memberikan kebaikan. Tapi waman wajada ghairu dzalika, dan siapa yang mendapatkan ghairu dzalika selain yang demikian, itu kan keburukan, bukan kebaikan. Fala la yumanna, maka janganlah kamu mencela illa nafsu kecuali kepada dirimu sendiri. Kalau mendapat keburukan, kejelekan, jangan kita mencela orang lain. Celah kepada diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri apabila kita melakukan keburukan. Ya Pak, ya kita apa? Mengkoreksi diri kita, ke diri kita. Kira-kira jangan nilai orang, kejahatan orang, kita diri kita sendiri, banyak nggak kaibanin pada kita? Ya, saking aja Allah tutupin tuh daripada keburukan kita. Mungkin kalau Allah melarang kita mau. Allah sayang keburukan kita, Allah tutupin tuh. Kalau kita Allah dilihatin, Masya Allah, sedih nggak kita? Sedih nggak? Sedih. Jadi apabila kita melakukan keburukan, itu jangan mencela kecuali celah kepada diri kita sendiri. Kenapa kita melakukan seperti ini? Ya, ya. Udah nanti kita terusin. Wal hadis susahnya hadis yang kedua.
dua. Baru setelah itu badan mudah-mudahan dia tuh pertemuan lagi nanti insya Allah ya balon Februari ya bahwa bisa kita dapat dari kita semua jadi kesehatan tapi akan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya teman-teman kita bersatu buat sekali lagi apa yang saya sampaikan kehidupan dan hampir sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.